Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Masih di bab fungsi, kita akan mempelajari mengenai komposisi fungsi. Nah, di sini nanti untuk kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian di KD keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, kita tidak membahas fungsi inverse nanti, itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu komposisi fungsi dan bagaimana cara menentukan fungsi komposisi. Oke, langsung ya. Baik anak-anak, kita akan mempelajari komposisi fungsi mulai dari masalah ini. Suatu penggilingan padi dapat memproduksi beras super melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan beras super. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X dikurangi 0,1. Dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan G sama dengan X dikurangi 1. Dengan X merupakan banyak bahan dasar padi dalam satuan kilogram. Jika bahan dasar padi yang tersedia untuk satu produksi sebesar 10 kg, berapakah beras super yang dihasilkan dalam kilogram? Dalam mesin satu untuk melepaskan kulitnya. Akan menghasilkan tadi berapa? 9,9 kg Fx, fungsi dari X, nilai fungsi dari X, gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi ini menggunakan mesin satu berarti domainnya adalah padi dan range-nya adalah beras setengah jadi. Nah, belum menjadi beras super. Nah, ini akan dimasukkan kembali beras setengah jadi ke dalam mesin 2. Ini tuh kan, yang beras setengah jadi kita punya 9,9 kg. Nah, masukkan ke dalam mesin 2. Di mesin 2 ini diproses dengan fungsi G sama dengan X kurang 1. X-nya yang mana? X-nya berarti jadi ini. Jadi tinggal dimasukin, X-nya ganti dengan 9,9 dikurangi 1. Sehingga menghasilkan 8,9 kg. Ini di karena menggunakan mesin 2 G berarti dalam kurung Fx gitu. Jadi G itu mesin 2 itu adalah mengolah Fx. Oke, kita udah menjawab. Jadi jawabannya adalah apabila bahan dasar padi tersedia itu 10 kg, maka beras super yang dihasilkan adalah 8,9 kg. Logis dong. Kenapa logis? Karena tadi kita mengurangi berat atau massa dari kulitnya. Sehingga yang tadinya padinya itu 10 kg menjadi beras super, massanya berkurang. Nah, beras super yang dihasilkan adalah massanya 8,9 kg. Itu cara mengerjakan soal dengan cara manual, gitu ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada beberapa sifat dari fungsi komposisi. Oke, sebelum ke sifatnya,
Ini dihapus dulu supaya tidak menghalangi ya. Oke. Nah, adapun yang dimaksud dengan fungsi komposisi adalah itu fungsi dari gitu ya padi menjadi beras super. Artinya domainnya itu adalah padi dan range-nya itu adalah beras super. Nah, ini disimbolkan dengan G bundaran F. Kenapa G bundaran F? Nah, di sini ya. Kalau misalkan mesin 1 itu dimisalin F, kemudian mesin 2 adalah G, berarti langsung dari padi ke beras super itu adalah G bundaran F. Jadi kebalikan, G dulu bundaran F. Nah, ini ya. Jadi 0 itu yang di tengah itu merupakan simbol dari komposisi gitu ya. Jadi dibacanya itu bukan GOF tapi G bundaran F. Simbol operasi komposisi fungsi yaitu ya tadi 0 dibaca bundaran gitu ya. Oke, kemudian di sini ada sifat-sifatnya. Kita lihat G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi ini tuh sama dengan ini. Ya, benar. Fungsi G bundaran F itu sama dengan nilainya G dalam kurung Fx. Ya. Kemudian D, domain G bundaran F. Domain G bundaran F itu berarti padi kan domainnya ya. Oke, domain G bundaran F sama dengan domain dari F. Fungsi F yang ini kan. Mesin 1 kan, berarti sama-sama domainnya yang ini. Makanya sama dengan. Kemudian RF. RF itu range. Range dari F. Range dari F yang mana? Beras setengah jadi kan. Sama dengan domain dari G. G itu kan mesin 2. Berarti domainnya ya beras setengah jadi. Jadi range dari F itu sama dengan domain dari G. Oke, itu ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal yang tadi menggunakan rumus fungsi komposisi. Ya, gimana caranya? Nah, oke, kita perlu dulu catatan yang ini karena kita akan menggunakan yang ini terlebih dahulu. Misalkan diberikan fungsi Gx sama dengan X dikurangi 1. Berarti kalau misalkan kita punya GA sama dengan A dikurangi 1. Lihat, intinya kita punya ini fungsi Gx sama dengan X kurang 1. Lihat, X-nya yang diganti tergantung dengan yang dimasukkan nih, yang di dalam kurungnya. Ketika dalam kurungnya diganti A, berarti X-nya berubah jadi A. Kalau yang di dalam kurungnya diganti dengan Fx, maka X-nya juga diganti dengan Fx tuh. Jadi Gfx sama dengan Fx kurang 1. Bagaimana kalau yang di dalam kurungnya diganti dengan 2X kurang 5? Ya sama ngikutin, masih fungsi yang atas. X dikurangi 1, X-nya yang di dalam kurung. Berarti 2X dikurang 5 dikurang 1. Nah, gitu ya, mudah-mudahan paham. Nah, kita akan mengerjakan soal yang bawah tadi, yang penggilingan padi menggunakan rumus komposisi fungsi. Oke, pembahasannya seperti ini. Misal X menyatakan banyak persediaan padi dalam satuan kilogram, sehingga, nah, X-nya kan sama dengan 10 ya. Karena di sini apa? Tuh, 10 kilogram kan? Kesediaan padinya, bahan dasarnya. Kemudian G bundaran Fx, nah kita bisa. Karena mesin satunya itu F, mesin 2-nya itu adalah G, maka kita nyarinya adalah G bundaran Fx. Sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, kita masukkan terlebih dahulu yang di dalam kurungnya ganti. Fx berarti yang diganti. Apa Fx-nya? X dikurang 0,1 tuh. Jadi G dalam kurung X dikurang 0,1. Kemudian kita lihat fungsi yang G. Nah, ini akan sama dengan catatan. Gx itu sama dengan X kurang 1. Kalau Gx 0,1, nah ini berarti pengganti X-nya nih yang dalam kurung. Sehingga kita peroleh tuh X kurang 0,1 kurang 1. Oke, kita tinggal masukkan aja X-nya 10 kan di sini ya. Berarti ganti X-nya dengan 10. Sehingga kita tinggal hitung 10 dikurang 0,1 dulu. 9,9 baru kurang 1. Jadi 8,9. Jadi beras super yang dihasilkan sebanyak 8,9 kg. Nah, seperti itu ya. Oke, silahkan dipahami lagi. Oke, kita langsung ini mencermati penyajian komposisi fungsi dalam pasangan terurut. Nah, diberikan fungsi F dan G yang dinyatakan sebagai pasangan terurut berikut. F sama dengan negatif 3,1, ini berarti X-nya negatif 3, Y-nya 1. Atau domainnya negatif 3, range-nya 1. Jadi angka yang pertama itu untuk domain, koma, angka yang kedua itu untuk range. Begitupun dengan negatif 2,4, negatif 1,5, 0,3.
Dan G-nya ini punya 4,-3, 1,-2, 3,-1, 5,0. Oke. Nah, apabila fungsi f dan g diubah ke dalam bentuk diagram panah sebagai berikut, nah ini akan kita cari fungsi komposisinya. Kalau misalkan kita mau mencari f bunderan g, nah tadi kebalikannya. Fungsi yang pertama berarti fungsi g terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan fungsi f. Nah, untuk domain dari fungsi g, kita lihat angka pertama dari g di pasangan terurut. Berapa aja? Kita punya 4, 1, 3, 5. Urutkan dari yang terkecil. Berarti kita punya 1, 3, 4, 5. Gitu kan? Oke, kemudian untuk range-nya kita lihat. Untuk range-nya adalah yang angka keduanya. Min 3, min 2, min 1, 0. Urutkan dari yang paling terkecil. Min 3, min 2, min 1, 0. Nah, baru kita sambung-sambungkan. Bagaimana cara menyambungkannya? Lihat aja 4, min 3. Artinya 4 itu pasangannya ke min 3. Nah, itu yang pertama. 1, min 2. Berarti 1, min 2. Tuh, ke min 2. 3, min 1. 3, min 1. Berarti seperti itu. 5,0. Nah, 5,0. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat, kita menggunakan fungsi f. Nah, kita cek dulu nih, apakah benar domain dari f itu min 3, min 2, min 1 dan 0. Min 3, min 2, min 1, 0. Benar ya? Nah, tinggal kita tentukan untuk range-nya. Range-nya itu berarti 1, 4, 5, 3. Berarti 1, 3, 4, 5. Baru kita sambung-sambungkan. Min 3,1 berarti ke angka 1, min 2,4 ke angka 4, min 1 ke 5, ya kan? Kemudian 0 ke 3. Nah, inilah fungsi komposisi f bunderan g. Bagaimana kalau kita mau menentukan g bunderan f? Ya, tinggal tentukan aja. Fungsi yang pertama itu adalah f, fungsi yang kedua adalah g, ya kan? Yang f. Nah, oke, kita hapus dulu ya, supaya nggak ribet. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk yang f. Domainnya apa aja? Min 3, min 2, min 1, 0. Urutkan dari yang terkecil. Min 3, min 2, min 1, 0. Range-nya apa aja? 1, 4, 5, 3. Berarti 1, 3. Urutkan dari yang terkecil ya. 1, 3, 4, 5. Nah, kemudian lihat range yang G. Ya kan, range yang G berarti min 3, min 2, min 1, 0. Min 3, min 2, min 1, 0. Oh iya, belum disambungin ya. Kita lihat untuk yang fungsi F dulu. Min 3 ke 1, ya kan. Min 2 ke 4. Terus min 1 ke 5. Oke, dan 0 ke 3. Oke, sekarang fungsi G. 4 ke min 3, 4 ke min 3, 1 ke min 2, terus 3 ke min 1, ya kan? Baru 5 ke 0. Nah, seperti itu. Gambar untuk diagram panahnya. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya? F bunderan G berarti, nah kita lihat aja ujung ke ujung. Apa maksudnya ke ujung? Lihat. 1 berarti koma berapa? Lihat 1 ke min 2 dulu. Ya kan, min 2 baru ke 4. Oh, 1,4. Ya kan? Sorry, ini kehapus. Nah, 1,4. Ya kan? Nah, tuh. 3,5 benar gak? 3 ke min 1 dulu baru ke 5. Jadi 3,5 benar. 4,1. 4 ke min 3 dulu baru ke 1. Tuh. Ya kan? Berarti benar. 5,3. 5 ke 0 dulu baru ke 3. Nah, gitu. Jadi ambil domainnya itu yang paling kiri dan range-nya adalah yang paling kanan. Gitu ya. Begitupun dengan G bunderan F sama. Kita lihat kalau sebelum ke sana. Untuk menentukan F bunderan G1 berarti lihat 1,4 kan, berarti hasilnya 4. Range-nya kan 4 gitu. F bunderan G2. Nah, ada gak angka 2 di sini? Kalau gak ada berarti ya tidak ada gitu. Karena di sini tidak ada angka 2 di domainnya. F bunderan G3. Nah,
3, berapa? 5, berarti hasilnya 5. Kemudian F bundaran G 4. 4, berapa? 4 ke paling ujungnya 1 ya. Berarti sama dengan 1. F bundaran G 5. Berarti 5,3. F bundaran G 6. Nggak ada 6. Ya udah, tidak ada. Nah, baru kita tentukan G bundaran F. G bundaran F berarti min 2, min 3, ya kan? Lihat, ke 1 dulu baru ke min 2. Jadi min 3, min 2. Min 2 ke 4 dulu baru ke min 3. Oh, jadi min 2, min 3. Min 0, min 1 ke 5 dulu baru ke 0. Jadi min 1,0. Ujung ke ujung aja nih. Min 1,0. 0, min 1 benar gak? 0 ke 3 dulu baru min 1. Iya benar ya. 0, min 1. Sip. Ya udah sama yang seperti yang tadi. G bundaran F min 3-nya min 3, min 2. Oke, G bundaran F min 2-nya min 2, min 3. G bundaran F min 1-nya berarti sama dengan 0. G bundaran F 0-nya berarti sama dengan min 1. Nah, G bundaran F1, nah di sini di domain ya ada 1. Ya kan? Cek nggak ada 1 kan? Berarti ya udah tidak ada. G bundaran F2 juga tidak ada. Nah, seperti itulah cara menentukan mengubah pasangan terurut menjadi diagram. Dari diagram kita bisa menentukan F bundaran G atau G bundaran F. Ya, oke lanjut. Nah, diketahui Fx sama dengan 3x kurang 1, Gx sama dengan 7 dikurang 2x, dan Hx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5. Ada 3 fungsi di sini. Kita diminta untuk menentukan A, B, C, D. Nah, kita tentukan dulu yang A, fungsi komposisi F bundaran Gx. Nah, ingat, nah catatan ya, tadi kan kalau misalkan F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx, berurutan gitu ya. Oke, sama cara mengerjakannya adalah ubah dulu F dalam kurung Gx. Nah, Gx-nya kita ganti sesuai dengan yang diketahui. Gx sama dengan 7 kurang 2x tuh. Jadi F dalam kurung 7 kurang 2x. Nah, kemudian kita cari fungsi Fx. Fx itu 3x kurang 1. Nah, berarti yang jadi x-nya adalah 7 kurang 2x di sini. Fx, 3x kurang 1. Jadi 3 dalam kurung kurang 1. Ya kan? Oke, mudah-mudahan ngerti. Kemudian 3 dikali 7 berapa? 21. 3 dikali min 2x, min 6x. Dikurangi 1. Nah, yang bisa dihitung adalah 21 kurang 1, jadi 20 dikurang 6x. Atau kebalikannya, min 6x tambah 20. Oke, ini untuk yang A, kita dapat fungsinya. Untuk yang B, F bundaran G min 2. Nah, berarti kita buat dulu F dalam kurung G dalam kurung min 2. Ya kan, sesuai dengan yang ini. Nah, dilihat lagi. Kemudian kita ganti dulu yang G-nya. Berarti sekarang yang G terlebih dahulu. G itu kan 7 kurang 2X. Sementara X-nya kan min 2. Jadi 7 kurang 2 min 2. Ya kan, baru hitung dulu. Min 2 kali min 2, 4 kan. 4 tambah 7, berarti F11. F11, gunakan fungsi yang ini. Fx itu sama dengan 3x kurang 1. Berarti kalau F11, ya 3 kali 11 kurang 1 dong. 33 dikurangi 1 berapa? Iya, 32. Oke, nah kita cek. Bisa sebenarnya langsung ketika kita udah dapet yang A nih, F bundaran Gx. Kalau mau F bundaran G min 2, nah tinggal masukin aja. Ganti X-nya dengan min 2. 6, X-nya ganti dengan min 2, ditambah 20. Min 6 kali min 2 kan 12 tambah 20. Itu kan 32. Sama ya dengan yang atas gitu. Jadi boleh cari dulu F bundaran Gx-nya, baru masukin angkanya, atau boleh langsung seperti yang B. Oke, kita lanjutkan yang C. G bundaran Fx. Berarti kita ubah dulu G dalam kurung. Ya, G dalam kurung Fx. Mana dulu yang diganti? Fx-nya dulu dong. Fx-nya ganti dengan 3x kurang 1 tuh. Ini Fx-nya. Kemudian kita buka menggunakan fungsi G. Fungsi G itu adalah 7 kurang 2x. 7 kurang 2x. X-nya berarti yang dalam kurung. Sehingga 7 dikurang 2, 3x kurang 1. Jadi yang dalam kurung ini sebagai X-nya gitu. Ya, ikutin fungsi yang Gx yang di soal. Nah, baru kita hitung dulu. Min 2x. Min 2 kali 3x. Jadi min 6x kan. Min 2 dikali min 1. Ini hati-hati nih.
min plusnya ya. Min 2 kali min 1 plus 2. Nah, jadi kita peroleh 7 tambah 2 berapa? 9 dikurang 6x. Atau boleh yang ada x-nya ditulis dulu di depan. Jadi min 6x tambah 9. Ini untuk yang C. Yang D gimana? Nah, untuk yang D, F bunderan G bunderan HX. Gimana? Ya, sama aja walaupun 3. Nah, kita buat dulu dengan rumusnya. Tuh F dalam kurung G dalam kurung HX. Mana dulu nih yang diganti? Yang paling dalam dulu dong. Nah, HX-nya terlebih dahulu yang diganti. Apa HX-nya? 2x kuadrat dikurang 5. Ya kan? Tuh, makanya ini HX-nya. Tuh. Nah, baru kita buka menggunakan fungsi G. G itu kan 7 kurang 2x. Berarti 7 kurang 2 X-nya yang ini yang di dalam kurung nih. Ini X-nya diganti. Ya kan? Nah, berarti 7 dikurangi 2 kali yang dalam kurungnya. 2x kuadrat dikurang 5. Nah, baru kita kalikan. Min 2 kali 2x kuadrat. Jadi min 4x kuadrat. Min 2 dikali min 5. Jadi plus 10. Baru kita hitung dulu, 7 tambah 10 jadi 17, sehingga min 4x kuadrat tambah 17. Nah, masih ada F-nya. Kita buka menggunakan fungsi F. F itu 3x kurang 1. 3 dalam kurung kurang 1. Tuh, kan 3x kurang 1. 3 dalam kurung kurang 1. Kita kaliin lagi. 3 dikali min 4, yaitu min 12x kuadrat. 3 dikali 17, itu jadi plus 51. Dikurangi 1. 51 kurang 1, ya 50. Jadi hasil akhirnya untuk yang F bunderan G bunderan HX sama dengan min 12x kuadrat tambah 50. Oke, mudah-mudahan ya bisa dipahami. Silahkan dicoba lagi. Nah, kemudian diketahui F bunderan GX sama dengan min 6x tambah 20. Nah, ini kebetulan fungsi komposisinya sudah diketahui. Dan salah satu fungsinya fx sama dengan 3x kurang 1. Tentukan gx dan g min 1. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah untuk menentukan gx, maka kita tulis terlebih dahulu fungsi komposisi yang diketahui. Yang mana? Nah, sesuai dengan yang ini. Sama kan? Kemudian kita ubah ruas sebelah kiri sama dengan menjadi f dalam kurung gx terlebih dahulu, sesuai dengan sifat tadi, fungsi komposisi. Oke, sebelah kanan sama dengan masih sama. Gx-nya karena tidak ada, ya kan? Nah, dibiarin. Nah, kita lihat yang fx. Kita akan buka fx tuh. Fx sama dengan 3x kurang 1. Fgx berarti si gx ini sebagai x-nya nih kalau di fungsi yang diketahui di atas. Kalau 3x kurang 1 berarti fgx 3gx kurang 1. Jadi si gx-nya itu dimisalin x gitu kan. Sesuai dengan fungsi fx-nya harus 3x kurang 1. Berarti kalau fgx, gx-nya ganti x. Pengganti x. Jadi 3gx kurang 1. Oke, sebelah kanan sama dengan masih sama. Nah, baru kita pindah ruaskan. Sisakan gx sama dengan. Berarti yang 3 dulu atau min 1 dulu yang dipindahin. Jelas, pilih dulu penjumlahan atau pengurangan yang dipindahkan. Min 1 pindah ruas ke kanan, jadi plus 1 kan. Plus 1 berarti 20 ditambah 1, jadi 21. Nah, sebelah kiri ada 3 kali gx. Kalau 3 kali, berarti kalau 3-nya mau dipindah ruas ke sebelah kanan sama dengan, dibagi 3. Semuanya dibagi 3. Nah, baru coret semuanya. Min 6 bagi 3, 3 bagi 3, 21 bagi 3. Dapatlah gx-nya sama dengan min 6x bagi 3 kan? Jadi min 2x. 21 dibagi 3, 7. 3 bagi 3, 1. Satunya nggak usah ditulis. Jadi jawaban akhirnya adalah gx sama dengan min 2x tambah 7. Oke, kemudian untuk menentukan g min 1, karena kita udah punya gx, berarti tinggal ganti aja x-nya dengan negatif 1. Nah, jadi g negatif 1 sama dengan min 2 kali x-nya ganti dengan min 1 tambah 7. Min 2 dikali min 1, yaitu adalah 2. Tambah 7, 9. Jadi g negatif 1-nya hasilnya 9. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih, sebelum mengerjakan soal yang satunya lagi, ini ada amunisi. Ya, prasyarat mungkin ya, prasyarat sebelum kita nanti
latihan menentukan salah satu fungsi apabila fungsi komposisi dan fungsi yang lainnya diketahui, gitu ya. Agak berbeda soalnya dengan yang tadi. Nah, diketahui fx tambah 2 sama dengan 2x min 1, maka fx-nya, nah fx min 3, maka fx-nya, nah ini diminta untuk menentukan kalau diketahuinya fx plus 2 sama dengan 2x min 1, maka fx-nya sama dengan, nah ini pun gampang caranya. Cara menentukan fx-nya adalah, nih yang pertama, kita tulis dulu soalnya, fx tambah 2 sama dengan 2x min 1. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, yang mana yang di dalam kurungnya. Nih, yang di dalam kurung itu kan x tambah 2. Kalian misalkan y. X tambah 2 misalkan y. Nah, buat sehingga akhirnya nanti menjadi x sama dengan. Jadi 2-nya pindah ruas dulu. Nah, dapatlah x sama dengan y kurang 2. Nah, baru yang tadinya fungsinya fx tambah 2, berarti jadi fy. Kalian dimisalin y. Nah, yang sebelah kanan, yang ini, 2x min 1 kan, x-nya diganti dengan yang ini. X sama dengan y min 2. Tuh, jadi 2x, kan harusnya 2x kurang 1 ya. 2x kurang 1, karena x-nya kita dapat ini, y min 2, berarti jadi 2, y min 2 dikurang 1. Baru kita kalikan 2 kali y, 2y, 2 kali min 2, min 4, min 1. Min 4 kurang 1, jadi 2y min 5. Nah, berarti fx-nya berapa? Ya udah, tinggal ganti aja. Fx sama dengan 2x kurang 5. Gitu. Ya, y-nya ganti dengan x semuanya. Nah, kita coba lagi yang bawah. Fx dikurangi 3 sama dengan x kuadrat tambah 2, maka fx-nya, oke, tulis dulu soalnya. Misalin, yang mana yang dimisalin? Nah, yang ini ya, hati-hati. Berarti x min 3-nya sama dengan y. Min 3-nya pindah ruas dulu, sehingga x-nya sama dengan y min 3, y plus 3. Oke, berarti ini sebagai nanti untuk pengganti yang sebelah kanan ini, x kuadrat. Nah, berarti jadi fy sama dengan, x-nya ganti dengan yang ini, y tambah 3 kuadrat ditambah 2. Nah, kita hitung. Hati-hati, cara kotretan yang ini nih. Kalian masih ingat kan? Y tambah 3 kuadrat berarti sama aja dengan Y tambah 3 dikali Y tambah 3. Nah, ini kali apa? Kali pelangi atau kali capit kepiting ya. Biasanya mungkin kalian kenal. Ini kali ini kan. Y kali Y kuadrat. Y kali 3, 3Y. 3 kali Y tambah 3Y. 3 kali 3 tambah 9. Y-nya dijumlahkan, jadi Y kuadrat tambah 3 tambah 3, 6Y tambah 9. Tuh, iya kan? Sama ya. Nah, tambah 2-nya kan dari sini, tambah 2. Oke, baru kita tambahkan 9 tambah 2. Nah, jadi FY-nya sama dengan Y kuadrat tambah 6Y tambah 11. Kita mau cari Fx, ya udah, ganti Fx, Y-nya ganti dengan X, gitu. Ya, nah kita lihat yang sebelah, yang nomor 3. Diketahui f2x dikurang 1 sama dengan fx tambah 3, maka fx-nya sama dengan yang mana yang dimisalin? Iya, yang di dalam kurung. Ya kan? Berarti 2x min 1-nya sama dengan y. Min 1 dulu atau 2 dulu yang dipindahin? Nah, penjumlahan atau pengurangan dulu. Berarti min 1 pindah ruas ke kanan jadi plus 1. Jadi 2x sama dengan y plus 1. 2-nya jadi dibagi. Sehingga x sama dengan y tambah 1 per 2. Nah, jadi nanti x-nya ganti dengan y tambah 1 per 2. Oke, sehingga kita punya FY sama dengan, ikutin rumus yang ini. Fx, x-nya ganti dengan Y tambah 1 per 2. Jadi Fx plus 3 diubah menjadi 4x plus 3 diubah menjadi 4 dikali Y tambah 1 per 2 dikali tambah 3. Nah, ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Nah, baru kita, kok nggak jelas ya 2-nya? Bentar. Nah, 2 ya. Baru kita kalikan dengan yang dalam kurung. 2 kali Y, 2Y. Oh, sebelum dikali, kita punya berarti 2 dalam kurung Y tambah 1 tambah 3. Baru kita kali. 2Y kali 2 kali 1. Tuh, 2Y tambah 2 ditambah 3. 2 tambah 3, 5. Ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi berarti X-nya sama dengan 2X tambah 5. Nah, langsung kita ke soalnya. Diketahui G bundaran Fx
sama dengan 10x tambah 6 per 4x tambah 3. X tidak sama dengan min 3 per 4. Nah, dari mana di sini biasanya ya? Ini untuk keterangan aja, tapi kalian perlu tahu dari mana asalnya. Itu karena ini pecahan atau fungsi rasional. Lihat, seperti biasa, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Berarti fx-nya 4x tambah 3-nya tidak boleh sama dengan 0. 3-nya pindah ruas dulu, jadi min 3, baru 4-nya. Min 3 per 4. Nah, makanya kenapa di sini x-nya tidak sama dengan min 3 per 4. Dari sana ya. Dan fx-nya sama dengan 2x tambah 3. Ya, oke. Ini kita hapus dulu supaya enggak bentrok ya. Oke. Tentukan fungsi gx dan nilai g3. Nah, gimana caranya? Seperti biasa, untuk menentukan gx, terlebih dahulu dari fungsi komposisinya. G bunderan fx sama dengan 10x tambah 6 per 4x tambah 3. Ubah dulu g-nya dalam kurung fx. G dalam kurung fx sama dengan sebelah kanannya masih sama. Fx-nya ganti dulu dengan apa? Nah, kebetulan di sini udah ada. Fx-nya ganti dengan 2x tambah 3. Ya kan? Nah, baru kita mau cari gx. Lakukan pemisalan, karena yang dalam kurung adalah tuh 2x tambah 3. Jadi pemisalannya kayak tadi, dalam kurungnya itu 2x tambah 3 sama dengan y, 3-nya pindah ruas dulu, jadi y dikurang 3, baru dibagi 2 semuanya. Nanti x-nya berarti ganti dengan y dikurang 3 per 2. Jadi gy sama dengan, nah x ini sengaja Bapak kasih warna merah untuk menggantinya dengan ini yang didapatkan. X-nya ganti dengan y min 3 per 2. Tuh, jadi 10x, 10 kali y min 3 per 2. Tambah 6 per 4x, 4 kali y min 3 per 2 tambah 3. Jadi X-nya diganti dengan y min 3 per 2. Nah, baru kita sederhanakan dulu. 10 dibagi 2. Oke, 5 ya. 4 dibagi 2. 2. Nah, baru kita kalikan sama-sama. Gitu. 5 dikali Y kan 5Y nih, yang atas 5Y. 5 dikali min 3, min 15, tambah 6. Terus ini kan 2 nih, 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 3, min 6, tambah 3. Baru kita hitung yang bisa dihitung, min 15 tambah 6-nya jadi min 9, min 6 tambah 3-nya jadi min 3. Nah, sehingga kita punya GY-nya sama dengan 5Y kurang 9 per 2Y kurang 3. Berarti gx-nya sama dengan, ganti aja y-nya. Dengan x, 5x kurang 9 per 2x kurang 3. Lagi-lagi ada syarat. X tidak sama dengan 3 per 2. Dari mana? Dari penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tuh. Makanya seperti ini ya. Min 3-nya pindah ruas jadi 3. Baru 2-nya dibagi. Sehingga x-nya tidak sama dengan 3 per 2. Nah, gampang untuk menentukan yang B, G min 3. Kita udah punya GX-nya. GX-nya sama dengan, nah yang tadi kan, ini nih. Ya. GX-nya 5X min 9 per 2X min 3. Berarti kalau mau nyari G, bukan G min 3 ya. Ini di soalnya G3 kan. Nih, G3. Oke, berarti G3, X-nya ganti dengan 3. 5 kali 3 kurang 9 per 2 kali 3 kurang 3. 5 kali 3 kali 15, kurang 9, 6. 2 kali 3, 6. Kurang 3, 3. Jadi 6 bagi 3, ya sama dengan 2. Jadi jawabannya untuk G3 adalah 2. Gitu ya. Oke, silahkan dipahami lagi cara menentukan fungsi komposisi. Oke, mudah-mudahan paham. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.